kita hanya menggunakan fitur engineering sebelum modeling. Jadi sebelum melakukan modeling kita harus melakukan fitur engineering. Karena kenapa? Banyak model itu mereka hanya menerima beberapa nilainya saja. Karena ada model yang tidak menerima value 0. Berarti nilainya itu tidak boleh kosong ya. Jadi kalian harus mengisi data tersebut. Atau di fitur engineering ini juga kalian bisa menambah akurasi kalian ya, tentang apa yang harus modelnya, apa model yang harus dipelajarkan ya di fitur engineering ini agar mendapatkan akurasi model itu tertinggi. Jadi bisa aja kunci dari tingginya akurasi sebuah model itu di fitur engineering di sini. Karena ada satu kasus ya, di mana model SVM atau ya SVM itu dia tidak menerima null value. Ketika kita kasih data training itu terdapat data null, dia langsung mengeluarkan error karena model itu tidak menerima data null. Jadi sebagainya, kecuali kalau SVM itu menindaklanjuti null itu dalam beberapa value. Misalnya kebanyakan ya, kalau model SVM-nya bisa menerima nilai null itu, dia akan mengganti nilai null itu menggantinya dengan nilai random atau mengubahnya menjadi nilai nol saja karena tidak dianggap. Karena banyak agar model itu bisa berjalan ya. Oke, di sini ada beberapa tentang ya, dibaca-baca dulu sebenarnya ya di project ini. Seperti di tahap selanjutnya ya, ini dibaca datanya lalu digambarkan lalu dicari info dari sebuah data ya. Di sini datanya tidak ada nilai nol, maka eh, da- maka apa itu, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan tidak menindaklanjuti nilai nol tersebut. Oke, di sini projectnya kayaknya ingin melihat dulu ya apa isi datanya. Lalu di sini ada heat map seperti di tahap sebelumnya ya, ini untuk melihat korelasi antar fitur. Di sini untuk mencari korelasi. Oke, di sini ada yang menarik ya, karena di sini ada kayaknya untuk menurunkan ya antara dataset dan threshold. Berarti mungkin di dalam fungsi ini kita memberikan sebuah dataset dan threshold, berarti korelasi antar fitur itu, dan kita memberikan thresholdnya dan akan apa, ketika misalnya ya ketika korelasinya itu kurang dari threshold ya, maka bisa aja fitur itu dibuang karena tidak terlalu berpengaruh kepada model atau hanya menjadi beban ya, atau menjadi penghambat aja fitur tersebut. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sini juga dia di project ini dia mengubah fitur dislike ini dia menjadi ke dalam persen ya. Kalau kalian bisa lihat di sini dia menjadi 100%, 25%, 100%. Nah, ketika kita sebelumnya dia berupa ya, dari berupa ya seperti ini, dan dia mendapatkan fitur baru yang namanya mana tuh? Ya, di sini dislike rate. Kalian bisa baca codingannya, berarti mengambil fitur dari bounce rate ya dari sini, lalu ditambahkan dengan exit rate, lalu dia loop, maka dia mendapatkan apa namanya fitur untuk dislike. Nah, dia dia jadikan ke dalam persen ya. Di sini kayaknya adalah fitur gabungan antara bounce rate dan exit rate dan menjadi dislike rate. Dia ingin merekayasa fitur ini menjadi satu ya. Jadi di sini ada sebuah distribusi lagi ya, antara
ada antara revenue ya, antara ya kom ya produk ya distribusi lah pokoknya. Lalu di sini ada his plot ya distribusinya juga. Jadi di sini juga orangnya kayaknya ingin melakukan rekayasa lagi ya, ingin mengambil data frame, dia ingin mencari apa namanya fitur yang memberikan pendapatan, tapi di slide rate-nya itu di atas 50. Kayaknya dia ingin melihat mana nih orang yang beli, tapi dia nggak suka barangnya, nggak tahu kenapa. Nah, lalu di sini juga dia mencari insight-nya itu dari waktu yang dihabiskan user itu di dalam websitenya ya. Atau ya karena ini e-commerce berarti kita bisa panggil website. Jadi kita ambil dari semua duration-nya ya, kita sum, lalu kita plotkan ya, kita mencari history distribusinya, maka ini time span-nya. Nah, bisa lihat ya distribusinya. Nah, lalu di sini ada lagi yang menarik. Karena di sini di project ini dia melakukan binding ya. Dia melakukan binding dengan kuartal 31. Berarti di fitur product related ya dengan kuartal 31. Lalu dia akan mendapatkan seperti ini nih. Jadi tadinya berupa integer dia ubah lagi menjadi objek agar mungkin uh, sebuah pas lagi training ya tidak terlalu lama untuk mentrainingnya ya. Jadi itulah kenapa dia cut atau biasa kita panggil binding ya. Ketika mengkat sebuah integer itu menjadi objek atau ya binding namanya. Lalu di sini juga dia melakukan binding pada fitur administratif dengan kuartal 2 ya. Kalian bisa lihat juga jadi fitur min 00 berarti bisa jadi 0 sampai 1 dan 1 sampai 27. Karena tidak terlalu banyak juga pas lagi melakukan edit tersebut. Jadi di sini juga dia melakukan kuartal yang sama ya. Binding semua kayaknya nggak tahu ini kenapa binding semua kayaknya ingin mencoba kayaknya. Oke, setelah dia melakukan semuanya binding terhadap fitur-fiturnya ya. Di sini dia baru, nah inilah bentuk dari binding ya. Tadi ini uh, sebuah tipenya itu adalah integer. Nah ini diubah menjadi objek ya. Kalian bisa lihat. Lalu di sini kalian bisa melihat korelasi antar fiturnya. Dia sudah berubah ya dari sini langsung dia menghilang, tidak terlalu banyak korelasi antar fiturnya. Ya, jadi di sini ya dia ingin mengecek lagi ya. Jadi apa kategori tadi awalnya adalah integer dan dia ubah menjadi kategori. Jadi di sini kita bisa melihat mungkin ya orangnya ini mengira bakal ada sebuah korelasi antar fitur ya. Menurut ya benar juga sebenarnya apa ketika ada sebuah fitur yang berhubungan dengan fitur X apa ya, independent variable gitu kan, variable independent akan terjadi apa akurasinya akan berkurang juga sebenarnya. Ada juga seperti itu kasusnya. Lalu di sini juga kayaknya dia ada beberapa yang korelasi kayaknya tidak terlalu banyak juga ya, hanya dua fitur yang tidak terlalu berpengaruh. Jadi itulah kenapa dia melakukan binding untuk menghilangkan korelasi dari sebuah fitur ini. Nah, ini kan ada banyak fitur nih yang banyak apa? Yang banyak berkorelasi, maka dia ubah menjadi tidak banyak berkorelasi.
Jadi apa ada pertanyaan untuk tahap fitur engineering di sini? Ini tentang merekayasa sebuah fitur untuk sebuah model melakukan performa yang terbaik ya. Saya ingin menambahkan tadi ya. Oh ya, ada apa? Di sini kita bisa melihat ya, kenapa orang ini melakukan menghilangkan korelasi antar independent fitur ya, antara special day atau weekend itu mungkin ingin menghindari yang namanya multi-collinearity. Multi-collinearity itu adalah multi-collinearity itu sebuah korelasi yang terjadi antar fitur X atau independent variable agar modelnya itu tidak terpaku antara model X, agar model itu hanya fokus ke variabel Y atau dependent variabelnya agar tidak menurunkan performa dari model tersebut. Karena ada beberapa kasus juga di mana model itu melakukan training, tetapi ketika menghilangkan korelasi antar fitur X atau independen itu melakukan performa yang bagus. Itu biasanya terjadi di linear, tapi kayaknya di sini dia menggunakan logistik ya atau apa untuk modelnya. Tapi saya kurang tahu juga ya. Dia melakukan menghilangkan multicollinearity, mungkin dia uh, ingin mencoba hal baru kali ya, karena ini juga sebuah project open source jadi semua orang bisa berkontribusi ya. Apa ada yang bertanya untuk tahap fitur engineering? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja deh ya. Ke tahap selanjutnya itu adalah modeling ya. Di sini modeling dia menggunakan